Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa mengikuti kuliah ekonomi Islam pada minggu ini. Sebelum kita memulai kuliah kali ini, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Semoga kuliah minggu ini berjalan dengan lancar. Nah, pada video kali ini, kelompok saya akan menjabarkan tentang produksi dalam ekonomi Islam. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok 5, yaitu pertama, saya sendiri Fajrian dengan NIM 2101220111243. Dan yang kedua, Restu Aulia Rahmi dengan NIM 2101622011222. Pada video ini, saya akan menjabarkan tentang produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Perspektif Islam dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Menurut Muhammad Abdul Manan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dalam semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta yang dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya atau oleh umat Islam. Tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab antara lain 1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika berproduksi bukan sekedar berproduksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Nomor 2, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. 3. Tidak mengandalkan orang lain. Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. 4. Melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab, terdapat banyak riwayat menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk menegakkan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang.
Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu, Khalifah Umar bin Khattab menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksploitasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi. Tujuan kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya harta yang berada di tangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi. Namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. 6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi produksi. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Tujuan terakhir, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarub kepada Allah adalah setiap aktivitas yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan kewajiban, melaksanakan amalan-amalan sunnah nafilah maupun bentuk-bentuk ketaatan lainnya. Pengertian takarub kepada Allah tidak hanya terbatas pada aktivitas ibadah sebagaimana yang diduga oleh kebanyakan kaum muslimin dewasa, namun mencakup pula seluruh aktivitas muamalat, akhlak, maklumat berkaitan dengan makanan, masbusaat, berkaitan dengan pakaian, bahkan hukuman, pelaksanaan sanksi hukum di dunia oleh negara Islam atau khilafah. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemanfaatan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan maqasid al-syariah antara lain: 1. Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid syariah. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 2. Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat berarti kebutuhan primer. Merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5 yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindunginya harga diri, dan kehormatan seorang serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan. Kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensinya. Kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat berarti kebutuhan tersier,
merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. 4. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. 5. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh. Upaya produsen untuk memperoleh maslahat yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, adil dalam bertransaksi, menepati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal atau eksternal, menghormati hak milik individu, memiliki wawasan sosial, pembayaran upah tepat waktu dan layak, memuliakan prestasi atau produktivitas, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Penerapan nilai-nilai yang disebutkan tadi dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, dan masukan, kami dari kelompok 5 siap menerima. Sebelum video ini saya sudahi, mari kita baca Alhamdulillah bersama. Semoga video kali ini bermanfaat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.